Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu dinasti yang paling lama berkuasa dalam sejarah, yaitu Kekhalifahan Abbasiyah. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih cara mereka merebut kekuasaan, sistem pemerintahan canggih apa yang mereka bangun, dan tentunya warisan luar biasa yang mereka tinggalkan selama 5 abad. Nah, coba deh pikirin ini. Gimana caranya sebuah revolusi yang super berdarah justru bisa melahirkan zaman keemasan? Ini kan kontras banget ya. Pertanyaan inilah yang jadi jantung dari keseluruhan cerita dinasti Abbasiyah. Kekerasan brutal di satu sisi, tapi di sisi lain membuka jalan buat pencerahan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Oke, kita mulai dari awal. Babak pertama, Revolusi Sang Penumpah Darah. Ini bukan cuma soal ganti pemimpin ya. Ini adalah penggulingan dinasti Umayyah yang direncanakan dengan sangat matang dan sangat-sangat kejam. Sebuah revolusi total. Nah, ini dia tokoh utamanya. Khalifah pertama, Abu al-Abbas. Dia ngasih dirinya sendiri gelar yang jujur aja serem banget. As-Saffah, yang artinya sang penumpah darah. Dan gelar ini bukan main-main. Ini tuh kayak sebuah statement, sebuah pesan yang jelas banget ke semua orang. Jangan macam-macam sama dinasti baru ini, karena mereka nggak akan ragu-ragu buat mempertahankan kekuasaan. Dan untuk membuktikan gelarnya itu, coba bayangkan skenario ini. As-Saffah ngundang 80 petinggi dari keluarga Umayyah yang baru aja digulingkan. Katanya sih buat jamuan makan, buat rekonsiliasi. Tapi, di tengah-tengah acara makan itu, semuanya dieksekusi, habis. Peristiwa super brutal inilah yang akhirnya mengukuhkan kekuasaannya dan bikin semua orang yakin siapa yang sekarang jadi bos. Oke, setelah kekuasaan berhasil direbut, walaupun dengan cara yang sangat kejam, fokusnya sekarang bergeser. Bukan lagi soal perang, tapi soal membangun negara. Gimana caranya sebuah gerakan revolusi rahasia bisa berubah jadi pemerintahan yang stabil dan bertahan ratusan tahun? Nah, ini dia kuncinya. Jadi suksesnya revolusi Abbasiyah ini bukan kebetulan ya, semuanya itu direncanakan dengan sangat rapi. Mereka punya strategi rahasia yang melibatkan 3 kota. Humaimah jadi pusat perencanaannya, otaknya di sini. Kufah jadi semacam pusat penghubung, tempat koordinasi. Dan Khurasan, nah ini pusat aksinya, tempat pasukannya bergerak. Dengan sistem 3 kota ini, mereka bisa bergerak di bawah radar, sampai akhirnya, boom, Bani Umayyah kaget dan sudah terlangat. Di sini kita lihat ada 2 sosok penting, 2 bersaudara pendiri dinasti ini, Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Peran mereka beda banget. Kalau As-Saffah itu ibarat pendobrak pintu yang pakai kekuatan brutal buat merebut kekuasaan. Nah, saudaranya Al-Mansur, dialah arsiteknya. Dia yang membangun fondasi negara, yang merancang sistem pemerintahan biar bisa kokoh berdiri selama ratusan tahun. Satu pakai pedang, satunya lagi pakai otak dan strategi. Nah, dari para pemimpin ini, kita pindah ke simbol terbesar kekuasaan mereka. Jantung Kekaisaran Abbasiyah, sebuah kota legendaris yang sampai sekarang namanya masih identik dengan era keemasan mereka, Baghdad. Keputusan Al-Mansur buat membangun Baghdad di tahun 762 Masehi itu jenius banget. Ini bukan cuma mindahin ibu kota dari Kufah. Baghdad dirancang untuk jadi pusat segalanya. Bukan cuma pusat pemerintahan, tapi juga jadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan dunia saat itu. Dari kota inilah cahaya zaman keemasan Islam memancar ke seluruh dunia. Poin pentingnya di sini, Al-Mansur itu nggak cuma bangun kota fisik, tapi dia membangun sebuah sistem. Ini nih fokus kita. Dia menciptakan birokrasi yang terpusat dan super efisien. Salah satu inovasi terbesarnya adalah posisi baru yang disebut wazir, yang perannya mirip Perdana Menteri. Wazir ini yang ngurusin jalannya pemerintahan sehari-hari. Dan menariknya, konsep ini banyak dipengaruhi oleh sistem administrasi Persia yang emang udah canggih. Inilah fondasi pemerintahan yang bikin Kekaisaran Abbasiyah bisa berjalan efektif selama berabad-abad. Oke, sekarang biar kita kebayang seberapa lama dan besar kekuasaan mereka. Coba kita lihat angkanya. Berapa lama mereka berkuasa? 5 abad, itu lama banget. Terus selama 500 tahun itu ada berapa pemimpinnya? 37 khalifah. Tepatnya dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Jadi ini bukan cuma sekedar dinasti, ini adalah sebuah era dalam sejarah dunia. Tapi tentu aja, perjalanan 500 tahun itu nggak mulus-mulus aja. Ada pasang surutnya. Makanya, para sejarawan biasanya membagi sejarah Abbasiyah ini jadi 5 periode atau 5 fase. Masing-masing punya cerita dan ciri khasnya sendiri. Nah, tabel ini nunjukin ringkasannya. Lihat deh, periode pertama dari tahun 750 sampai 847, ini zaman keemasannya.
Khalifah punya kekuasaan penuh, pengaruh Persia juga kuat banget di pemerintahan. Tapi, masuk periode kedua, dinamikanya mulai berubah. Pengaruh orang-orang Turki di militer makin besar. Nah, puncaknya di periode ketiga dan keempat, Khalifah itu cuma jadi simbol aja. Kekuasaan aslinya dipegang sama dinasti lain, kayak Buwayhi yang dari Persia, terus diganti Seljuk yang dari Turki. Mereka yang ngatur negara. Khalifah cuma jadi pajangan. Baru di periode kelima, mereka sempat bangkit sedikit, sebelum akhirnya runtuh total. Kalau kita mau cari titik baliknya, momen di mana semuanya mulai berantakan, mungkin inilah saatnya. Tahun 861, Khalifah Al-Mutawakkil dibunuh. Dan yang bunuh, pengawalnya sendiri. Ini memicu periode kacau balau yang disebut anarki di Samara. Sejak saat itu, kekuasaan pusat mulai goyah dan gak pernah benar-benar pulih. Garis waktu ini ngasih gambaran jelas tentang kemunduran mereka yang panjang. Semuanya dimulai dari dalam dengan anarki di Samara tahun 861. Terus di tahun 945 makin parah lagi. Mereka kehilangan kendali politik atas Baghdad, ibu kota mereka sendiri, direbut sama dinasti Buwayhi. Dan akhirnya pukulan terakhir yang mematikan datang di tahun 1258. Invasi bangsa Mongol menghancurkan Baghdad sampai rata dengan tanah. Benar-benar akhir yang tragis buat kekaisaran yang pernah begitu jaya. Tapi cerita sebuah kekaisaran sebesar ini nggak selesai cuma di keruntuhannya aja kan? Sekarang mari kita lihat warisannya. Apa sih yang mereka tinggalkan? Dan kenapa 5 abad kekuasaan mereka itu masih relevan sampai sekarang? Nah, ini dia warisan abadi mereka. Bukan soal perang atau politik, tapi soal ilmu pengetahuan. Di zaman Abbasiyah inilah terjadi zaman keemasan Islam. Mereka punya Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad yang legendaris itu. Ada kemajuan pesat di bidang kedokteran, matematika, astronomi, daftarnya panjang banget. Mereka juga berjasa besar menerjemahkan dan menyelamatkan ilmu-ilmu dari Yunani kuno. Jadi, yang mereka wariskan itu adalah budaya dan ilmu pengetahuan yang kaya, yang pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Setelah melihat semuanya, awal yang berdarah, sistem pemerintahan yang canggih, sampai warisan ilmunya yang luar biasa, apa sih warisan sejati dari kekaisaran sebesar Abbasiyah? Apakah kekuasaan dan kekuatan militernya? Atau justru pengetahuan dan ide-ide cemerlang yang mereka hasilkan? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.